ada 2 orang beramal. Yang satu sholatnya standar, yaitu sholat wajib doang. Yang satu lagi plus qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Mana lebih baik? Yang plus dong. Wajib plus sunnah. Lebih baik yang plus. Tapi kadang-kadang yang plus ini ujian keikhlasan, ujian rianya juga lumayan luar biasa. Kalau yang standar apa yang mau diriain? Kayak hafalan Al-Quran. Yang satu hafal trikul. Yang satu lagi hafalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Wah, setengah Al-Quran, 15 juz. Mana yang lebih utama? Pastinya yang lebih banyak hafalan. Tapi paling banyak hafalan justru ujian rianya lebih berat, lebih besar. Kalau dia baca Quran di dalam sholat, pasti dia akan diuji oleh setan, yuwaswis. Mereka pasti nggak bisa ngeralat kalau lu salah. Jadi tenang aja. Karena suratnya di tengah-tengah gitu, dia baca ayat yang saya juga nggak terlalu hafal lah, pokoknya di tengah-tengah Quran gitu ya. Contoh yang mungkin yang paling saya sering ulang tuh kayak surat favorit saya, surat Maryam. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. Di belakang tetap diam. إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. Diam aja di belakang. Kenapa? Gak hafal, sama nih. Kan agak-agak yuwaswis tuh. Tuh kan bener, susah emang surat itu, yang lain gak pada hafal. Jadi biasa aja kali gitu. Dan makmum ini macam-macam karakternya. Dan jadi ada karakter imam, ada karakter makmum. Imam kadang-kadang kayak gitu, caper gitu kan, baca ayat susah-susah, udah gitu mentok Al-Ikhlas. Idza tabadat min ahli. Qul huwallahu ahad. Imam. Makmum ada juga yang unik. Uniknya apa? Giliran ayatnya dia nggak hafal, diam. Giliran ayatnya yang semua hafal, semuanya benerin. Ayatnya misalnya standar lah ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Serentak satu masjid. Alladzi hum fi mukhtalifun. Wah, serentak semuanya. Kenapa nggak serahin aja di depan? Kan udah ada imam pengganti di belakang teh. Di belakangnya imam. Kenapa nggak dia aja yang benerin? Kenapa semuanya serentak satu shaf pertama hufaz semua itu, hafiz. Kebenaran suratnya populer. Kalau giliran suratnya sulit, semuanya diam. Kenapa? Takut riya. Kenapa makmum pada diam? Takut riya, Ustadz. Jadi masing-masing punya karakter. Artinya jangan remehin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kadang ada teman kita kebaikannya itu sepele, cuman rapih-rapihin sendal doang depan masjid. Cuman meriksa keran doang yang kalau nggak terlalu rapat ngenutupnya dia rapetin. Tapi amal yang dia lakuin itu karena diremehin orang, jadi nggak ada peluang riya. Sedangkan kita, amal yang kita lakuin karena berpotensi dipuji oleh orang lain, berpotensi juga buat riya. Makanya buat saya sih udah lakuin aja apa yang kita mampu. Tolong orang semampu kita. Kalau mau lebih sedikit gambling, karena kita yakin sama Allah, ya udah lakukan yang lebih berat daripada yang kita mampu. Sesekali coba kayak gitu. Kalau buat saya tuh kayak akidah challenge. Kan sekarang orang challenge-nya macam-macam ya. Ada yang kalau yang di YouTube ada yang ngeprank temennya lah. Apalagi yang terbaru, keluar dari mobil terus joget-joget gitu. Gak ngerti juga maksudnya apa gitu. Ya terserah deh, itu mah ekspresi orang lah ya. Saya gak mau menjudge, yang jelas ternyata dalam Islam juga ada challenge-challenge yang keren gitu. Akidah challenge itu kayak gimana? Gambling dalam arti kita mengambil resiko, kita mengambil sesuatu yang menurut kita agak sulit, tapi kita berserah diri kepada Allah, itu kan keren ya. Salah satunya apa? Akidah challenge. Meninggalkan satu pekerjaan yang kita yakin itu nggak halal, lalu kita mencari pekerjaan yang lain yang halal tapi nggak yakin nemu apa enggak. Ini kan agak bertaruh kan? Nah, disinilah ada iman atau akidah challenge-nya. Dan dengan akidah challenge, akhirnya kita akan menemukan kebesaran Allah. Siapa yang pernah nerapin akidah challenge dalam hidupnya? Ibunya Nabi Musa. Ketika Allah mengatakan kepada ibunya, "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an qadhifihi fit tabut, faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bil sahil, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah." Itu berat banget loh.
Ketika Allah berfirman kepada ibu Musa, hanyutkanlah bayimu ke sungai Nil. Supaya apa? Supaya dia nanti kemudian akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Kan berat nih. Ya Allah disuruh hanyutkan, malah bukan diselamatkan, malah ditemukan oleh musuhnya. Ini akidah challenge, ini iman challenge banget buat ibunya Musa. Dan kata Allah, la takhafi, jangan takut. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami pasti akan kembalikan dia kepadamu. Akhirnya dihanyutkan oleh ibu Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala singkat cerita mengundang kembali ibu Musa ke istana untuk menyusui bayinya yang sedang kehausan di istana. Akhirnya kembalilah bertemu antara Musa dengan ibundanya, bahkan dengan keluarga besarnya. Ini namanya akidah challenge menurut saya nih. Atau Musa juga pernah akidah challenge kayak gitu ketika Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Kenapa Allah nanya? Padahal Allah tahu jawabannya. Tidak semua pertanyaan di dalam Al-Quran artinya karena nggak tahu. Ada pertanyaan karena nggak tahu, ada pertanyaan karena nguji, ada pertanyaan karena ingin menegaskan berita. Dan ini pertanyaan Allah ingin menegaskan berita bahwa itu tongkat, bukan ular. Sehingga Allah nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang di tangan kananmu Musa? Qal, Musa yang ngomong, Musa yang bicara. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat ya Allah. Siapa yang ngomong? Musa. Artinya itu benar-benar tongkat, bukan doktrin. Allah enggak mengatakan Musa itu tongkat ya. Ya Allah enggak. Allah nanya, apa itu Musa? Kata Musa tongkat. Berarti kamu yang bilang tongkat ya, bukan aku gitu, bukan Allah. Akhirnya aku pakai untuk hiking. Atawakka'u 'alaiha. Untuk apa itu? Untuk naik gunung. Apa istilah kita? Ya mudah-mudahan tidak ada yang mempermasalahkan hiking. Karena itu memang benar kayak gitu kan? Untuk hiking, kalau di zaman kita kayak trekking gitu kan ya, istilah-istilah kita kan ya, untuk naik gunung pakai tongkat. Wa husyu biha 'ala ghanami. Saya pakai untuk menggembalakan ternak-ternak. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan beberapa fungsi yang lain lah. Terus kata Allah, alqiha ya Musa, coba kamu lempar wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu tiba-tiba ketika Musa melemparnya, dia menjadi ular yang merayap-rayap. Kemudian Allah kasih challenge buat Musa. Apa challenge-nya? Khuzha, coba kamu ambil Musa. Ini challenge buat Musa, biar Musa makin yakin sama Allah. Dikasih ujian dulu. Khuzha la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Gak usah khawatir. Berarti Musa khawatir. Karena Musa ngeliat, aduh ini ular dalam hidup Musa. Musa belum pernah megang ular. Sekarang disuruh pegang ular sama Allah. Khuzha, pegang ular. Dan ini bukan ular biasa yang ditemukan di hutan. Ular bahasa kita jadi-jadian. Kan lebih ngeri ya. Kalau ular biasa, kita juga jarang megang. Gak pernah megang, malah kecuali di kebun binatang. Itu juga dampingin pawangnya. Ini gak masalah nih gak masalah. Oh ya udah. Begitu dia agak-agak ularnya iseng dikit, Pak, ini kenapa nih heboh gitu, panik gitu, agak-agak norak gitu kan ya. Megang ular di kebun binatang norak, gimana di hutan gitu. Jadi jangan meremehkan Musa yang khawatir. Kenapa Musa khawatir? Wajar. Pertama, itu ular liar yang bukan di kebun binatang, gak ada pawangnya. Kedua, itu ular bukan dari semak-semak, dari tongkat. Kan aneh. Kalau dari semak-semak, ular biasa mungkin Musa gak takut karena Musa seorang laki-laki yang perkasa. Tapi ini ular dari tongkat. Jadi kalau kita mau pakai nalar, kenapa Musa takut sama ular gituan doang? Karena ularnya bukan ular yang biasa, tapi ular yang berubah dari tongkat. Jadi kayak jadi-jadian gitu. Waduh, ini ular dari tongkat jadi ular. Gimana megangnya ntar kalau ada apa-apa gimana? Musa khawatir. Kata Allah, la takhaf, jangan khawatir. Sanu'iduha siratahal ula. Ntar kami balikin lagi kepada bentuk aslinya. Ini akidah challenge buat Musa. Kalau bahasa teman-teman yang ngajinya mungkin lebih lebih dalam, istilahnya rububiyah, uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya. Kita menerjemahkan, bukan mengubah istilah, akidah challenge. Dipegang sama Musa dikit, langsung berubah lagi menjadi tongkat. Maka bertambahlah iman Musa. Bertambahlah, arti bertambah iman apa? Bertambah percaya sama Allah, bertambah yakin sama Allah. Nanti kalau dikasih challenge yang lain, udah sanggup.
Challenge berikutnya apa? Challenge berikutnya adalah idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Firaun, dia itu jahat banget. Itulah challenge yang lebih berat daripada megang ular. Tapi Allah kasih challenge yang kecil dulu biar Musanya makin yakin. Ini artinya teman-teman, kadang-kadang ketika kita ngambil sebuah pilihan yang sulit, kita agak sedikit gambling dalam hidup kita, tapi bersandar kepada perintah Allah, larangan Allah, kehendak Allah, apa yang Allah mau, syariat Allah. Di situ kita belajar iman, termasuk nolong orang lain. Sehingga kata Nabi, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Siapa yang sibuk ngurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk ngurus hajat dia.